Hello everyone, April here. I'm an IELTS teacher for English Studio online class. Today we're going to learn about IELTS Writing Test 1, Academic IELTS for a beginner. Oke, karena ini kelas untuk beginner, jadi saya akan mix language-nya, gunakan bahasa dan juga English. So, let's start now. Jadi di IELTS Writing Test 1 itu, what you have to do is, you have to write a report, yang dimana report itu menjelaskan tentang data berupa grafik, proses, diagram, map, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti ini, 1 table, 2 diagram batang, 3 grafik, 4 diagram lingkaran, yang kelima proses, 6 maps, dan 7 gabungan antara grafik dan juga diagram. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan di Writing Task 1 ini? Nah, sebelum kamu memulai menulis, ada baiknya ketahui apa aja yang dinilai dari Writing Task 1 ini. Kemudian, kamu harus tahu gimana caranya menulis introduction yang baik dan benar dengan cara memparaphrasing. Selanjutnya, kamu harus tahu gimana caranya menulis overview. Dan yang terakhir, menulis detail untuk mendukung overview yang sudah ditulis sebelumnya. Apa saja sih kriteria penilaian dari Writing Task 1 ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya pertanyaan dari Writing Task 1 itu adalah ini, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, di kriteria scoring itu ada terkait task achievement. Task achievement ini adalah kita melakukan semua instruksi sesuai pertanyaan yang ini, kemudian kita memilih dan meng-highlight informasi yang penting dan juga menulis overview. Selanjutnya, di coherence and cohesion, kita harus menyusun jawaban itu secara logis dan terstruktur sesuai dengan informasi yang diberikan. Yang ketiga adalah lexical resources. Di sini di mana kita dinilai apakah kita menggunakan berbagai macam kosakata dan fleksibel menggunakannya, dan juga kosakata yang kita gunakan akurat dan sesuai konteks. Dan yang terakhir adalah grammatical range and accuracy. Di sini apakah kita menggunakan berbagai macam struktur kalimat dengan tetap mempertahankan grammar yang tepat dan akurat. Oke? Nah, sebelum kita menjawab, ada baiknya kita punya struktur jawaban agar jawaban kita ini logis. Jadi, pada umumnya, struktur jawaban itu ada 3 paragraf. Paragraf pertama isinya adalah introduction dan overview. Paragraf kedua dan paragraf ketiga itu berisi tentang detail atau penjabaran lebih lanjut dari overview yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah, untuk itu, mari kita mulai belajar tentang how to write introduction by paraphrasing. Apa sih paraphrasing itu? Jadi paraphrasing adalah menulis kembali kalimat pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri dengan arti dan makna yang sama dengan kalimat pertanyaan. Ini wajib dilakukan dalam menulis introduction. Kemudian caranya ada banyak. Contohnya adalah yang pertama, misalnya kita menggunakan sinonim. Contoh pertanyaannya adalah, the diagram below shows the process of photosynthesis. Di paraphrasing, kita bisa menulis diagram below, kita bisa tulis illustration demonstrates, shows the process of photosynthesis. Di sini, process of photosynthesis bisa kita ganti jadi how plants produce energy from sunlight. Gampang kan? Nah, selanjutnya mengubah susunan kata. Di sini pertanyaannya, learning to manage money is one of the key aspect to adult life. Di paraphrasing, kita ubah susunan katanya. Yang tadinya of the key itu berada di tengah kalimat, kita ubah menjadi posisinya berada di akhir kalimat. Jadi, pada saat kita paraphrase menjadi learning to manage money is one of the aspects to adult life, that is key. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengubah bentuk kata. Nah, pertanyaannya, longer lifespans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of 65 can continue to live full and active lives. Kita ubah bentuk katanya, hanya ini aja nih. Suggest menjadi are suggesting, continue to live full, kita ganti jadi continue living full, tanpa mengubah seluruh struktur kalimat. Selanjutnya, mengubah bentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini adalah kalimat aktif. Di
graph below shows the average number of UK commuters traveling each day by car, bus, or train between 1970 and 2030. Di paraphrasing, saya gunakan sinonim. Jadi, the graph below shows the average. Saya mengubahnya menjadi ini average number of UK commuters, UK passengers. Ini menggunakan sinonim. Commute every day using several transportations. Sedangkan the graph below shows, ini saya diubah ke belakang jadi is illustrated in the line graph menjadi bentuk passive voice. Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, selanjutnya mari kita pindah ke overview. Nah, gimana sih menulis overview dan overview itu apa sih? Jadi overview adalah rangkuman dari hal-hal atau informasi paling penting atau yang paling menonjol di data. Dan ini juga isinya adalah identifikasi kita atas tren dan perbandingan secara keseluruhan. Di overview hanya boleh ada 2-3 kalimat, kebanyakan sih 2 aja. Terus tidak mencantumkan angka, tahun, atau nomor, dan sebagainya. Overview adalah dasar kita untuk menulis detail pada paragraf selanjutnya. Nah, tanpa overview, jika teman-teman tidak menulis overview, sudah dipastikan band yang akan diterima adalah 5 ke bawah. Di bawah 5. Nah, selanjutnya, mari kita lihat contoh. Sebelum kita ke overview, ada baiknya kita lihat gimana sih kita menulis introduction dari contoh yang diberikan ini. Oke, jadi introduction-nya ini the chart and table below. Di sini kita ganti jadi the given chart presents the information, give information about population figures in Japan. Di sini jadi present the information according to the growth and the proportion of the population age 65 and more in Japan during a period of 100 years. Di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa saya mencantumkan data yang keterangan yang ada di diagram. Contohnya adalah keterangan tahun ini menjadi during period of 100 years. Oke? Nah, udah kita selesai dengan introduction. Selanjutnya, kita akan melihat data yang ada untuk menulis overview. Sebelum kita melihat data, ketika melihat data ini, yang perlu kita tanyakan adalah kira-kira ada nggak data yang paling tinggi atau paling rendah? Kemudian ada perbedaan yang paling mencolok nggak? Atau ada kesamaan atau ada pengecualian yang signifikan? Jika kita melihat data ini, bisa dilihat bahwa rupanya dari total populasi ini itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tapi pada akhir tahun memang mengalami penurunan. Sedangkan untuk golongan 65 tahun ke atas, ini angkanya terus naik dan presentasinya juga terus naik dari total populasi. Jadi yang pertama total populasi meningkat dan yang kedua umur 65 tahun ke atas populasi juga meningkat. Oke, diingat. Jadi dari sini kita bisa tulis bahwa ini kita bisa tulis overview-nya menjadi seperti ini. Overall, the Japan's population will have a parallel rise. People age over 65 and the total populations are predicted to increase. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya, kita akan mulai dari introduction lagi. Nah, introduction-nya apa yang bisa kita tulis? Oke, jadi ini kita akan ubah bentuknya dari aktif menjadi pasif. Kemudian kita akan menggunakan sinonim. Jadi, line graph below shows the percentage of tourists to England. Jadi, di paraphrasing, sebutnya adalah proportion of visitors to England. Sini di pertanyaan awalnya, who visited for different attractions in Brighton. Kita tulisnya, who explored several attractions in Brighton between 1980 to 2010. Saya menambahkan data tahun di sini. Jadi ini. Kemudian, nah, ubah bentuknya menjadi passive voice.
is presented in the line graph. Jadi, yang kita lakukan dalam paraphrasing adalah sinonim dan juga ubah bentuk aktif ke pasif. Oke, untuk introduction, demikian. Selanjutnya, mari kita lihat grafiknya untuk menulis overview. Jadi, sebelumnya kita udah lihat grafik yang statis itu kayak gimana, sekarang kita dapat grafik yang dinamis. Nah, dari grafik yang dinamis ini, kita bisa bertanya sebelum kita membuat overview, apa yang ditunjukkan data dari awal sampai akhir? Apakah secara umum meningkat, menurun, atau fluktuatif? Apa ada perbedaan yang cukup signifikan dari tren secara umum? Adakah titik atau puncak dan juga ada titik terendah? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat grafik ini. Secara keseluruhan sudah ketahuan bahwa si pavilion ini itu yang paling populer di antara semuanya meskipun dia mengalami penurunan. Tapi dia tetap lebih populer. Jadi yang pertama adalah pavilion paling populer. Selanjutnya, ini kita bisa melihat bahwa art gallery ini juga signifikan nih, karena awalnya dia naik, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi bisa kita tulis juga bahwa art gallery turun signifikan. Selanjutnya, ini pavilion, ini festival rupanya dia tetap remain stable. Jadi kita tulis festival remain tetap stabil. Dan yang terakhir kita lihat bahwa peer mengalami kenaikan di tren terakhir. Bisa kita tambahkan peer mengalami kenaikan di posisi terakhir. Oke. Nah, setelah mengetahui ini semua, pavilion paling populer, art gallery turun signifikan, festival tetap stabil, peer mengalami kenaikan, kita bisa langsung menulis di overview kita. Jadi overview-nya adalah overall pavilion was the most popular attraction. The proportion of visitors coming to art gallery saw a marked decline, while the one of those in peer showed the reverse. In any case, no changes were seen in the figure for those going to festival. Oke, mudah kan? Nah, dengan demikian berakhir sudah untuk pelajaran kita hari ini, yakni how to write introduction and overview. I hope you guys understand our lessons today, and I think that's all from me. See you.